Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiryadi, NPM 21230, mata kuliah Hukum Agraria. Yang pertama saya akan menjelaskan sejarah hukum agraria. Hukum agraria, manusia pada saat itu paling hanya dapat mengelakkan saja dengan satu-satunya cara mengembara atau berpindah-pindah ke daerah lain, memulai mata pencarian mereka itu dari awal lagi. Jadi pada masa itu manusia memang telah mengenai hal ilwal pertanahan, tapi belum mampu mengubah alam yang tentunya disebabkan karena masih kurangnya atau sangat terbatasnya pengetahuan dan ketiadaan alat. Dalam tahap 5, pola hidup berkelompok sudah semakin turun mewarnai kehidupan manusia. Dalam tahap ini manusia telah mengenal mata pencarian, berdagang, dan barter. Dan yang kedua, pengertian hukum agraria. Beberapa pengertian hukum agraria menurut ahli, yaitu pengertian hukum agraria dalam lingkungan sistem administrasi pemerintahan. Dalam lingkungan sistem administrasi pemerintahan, agraria diartikan sebagai tanah, baik tanah pertanian maupun tanah non-pertanian. Maka pengertian hukum agraria dilihat dari kacamata administrasi pemerintahan adalah hanya dibatasi pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi pengusaha dalam melaksanakan kebijakan yang ada di bidang pertanahan. Menurut pengertian tersebut, hukum agraria masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara. Dan yang ketiga, pengaturan konversi hak atas tanah. Pengertian konversi menurut perlindungan adalah penyesuaian hak atas tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum yang lama, yaitu hak atas tanah menurut BW dan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat untuk masuk dalam sistem hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Adapun menurut Effendi dan yang keempat adalah karakteristik hak atas tanah. Yang pertama, hak milik, yaitu hak turun-menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dan yang kedua, hak guna usaha, yaitu untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian. Dan yang ketiga, hak guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Dan yang keempat, hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah yang dimiliki oleh orang lain. Dan sekian itu presentasi hukum agraria dari